Apa pembelaan lo untuk lo menjelaskan bahwa lo itu perawan? Pembelaan gua? 5. 1. Gua nggak pernah. Ya, oke. Biasanya itu dia tuh jual di tempat-tempat yang tempat-tempat koleksi-koleksi yang 18 ke atas tuh biasa dijual kok. Kayak sama Gua datang ke rumah, itu gua pakai buat mijit. Gua nggak tahu. Itu kan kan kalau yang gede kan kelihatan banget tuh kalau lagi rame. Wah, jadi gue sekalian gue sengaja beli yang kecil biar lo kalau lagi rame-rame juga lo bisa sendiri. Hai Candy Boys and Candy Girls, welcome back to my YouTube channel. Pokoknya buat kalian ngingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe. Harus komen sih, wajib banget karena di sini lagi banyak banget bagi-bagi hadiah giveaway 1 juta subscribers. Ini dia hadiahnya, ada motor, smartwatch dan semuanya banyak banget. Ada handphone juga. Kalian tinggal baca aja bannernya, itu banyak banget hadiahnya dan nggak peres, itu bakal langsung. Pokoknya buat kalian yang paling sering komen, gue bakal kasih motor. Itu serius guys, nggak peres. Di channel lain tuh peres guys. Nah, yang hadiah mingguannya aku bakal umumin di Senin malam seperti itu. Nah, seperti biasa bintang tamu kita ada cewek yang paling cantik, seksi, pastinya cewek-cewek pemersatu bangsa. Oh my god, ini dia ceweknya dari Taman Lawang. Udah nggak ada say Taman Lawang, nggak sekalian aja lapangan banteng. Bukan. Gue dari ya? tadi aja sakit perut pas lihat Evelyn. Oh my god, Evelyn Nada Anjani berpakaian wanita. Wow, gitu kan. Gua menyesuaikan konsep, say. Gua kan tahu kan pemersatu konsep. bangsa kan. Iya. Lu ngundang cewek-cewek yang pasti cantik, yang Tetenya gede gitu Oh, kan. iya. Makanya gue bingung tiba-tiba ada tawaran dari lu untuk podcast gitu kan. Udah kayak job aja ya. Enggak, ini pertemanan, bukan say. tawaran, ini talk show, Ini talk show, podcast, iya. iya. Ada telepon dari Dinar Candy ya kan tentang talk show-nya itu pemersatu bangsa, para wanita-wanita yang tetenya tuh lumer gitu kan. Ya udah, gue langsung acak-acak kamarnya Dinar aja di atas tadi. Gua Oh, langsung lu pakai. iya, gue pakai ini. Lo pikir beranya berapa biji ini emang? Itu berapa biji branya? 5, say. Ansan, Gila, ngap, gila. say. Evelyn tetenya dioperasi, saya sekarang udah gede gitu ya kan, Iya. instan banget. Iya, gue di endorse tete, gue nggak pernah mau ya. Besok disuruh operasi pun, mau di endorse pun gue nggak pernah mau karena gue takut, say. Gue Takut, lu takutan ya? Iya, gue Tapi takutan. pantat lu gede tahu. Tapi gue demi podcast lo Iya, nih, iya. gue memberanikan diri untuk menumbuhkan tete. Walaupun untuk sementara ini masih pakai branya Dinar Candy 5 lapis. 5 lapis anjan gede banget. Tapi pantat lu gede asli tau. Tadi kan Asli. gua pegang. Asli lah. Coba pantatnya gede. Ya asli lah ya kan, gue Tuh. kan juga kan biar gini-gini kan masih perawan, Wak. Gila, perawan janda dari Abing. Udah nggak perawan nih, sorry. Udah gak perawan guys, ya kecuali aku sih masih perawan. Lu sebenarnya mau sampai kapan sih perawan sebenarnya? Kan di KTP gua belum menikah, masih perawan. Tapi di KTP gue juga gue nggak tahu kenapa belum menikah loh. Oh iya? Iya, Oh, berarti lu masih jadi perawan. itu nggak bisa menjadi patokan untuk lo itu perawan atau tidak Oh. sebenarnya. Jadi apa sebenarnya kekuatan Dinar Candy untuk bertahan tetap perawan itu apa? Apa aja coba alasannya? 5. Enggak. Lu nggak ada wawancara kayak gitu ke gua. Coba tadi lu kalau boleh nanya gua. 5 Lima apa? Satu, apa pembelaan lo untuk lo menjelaskan bahwa lo itu perawan? Pembelaan gua. 5. 1. Gua nggak pernah. Ya oke, KTP-nya belum nikah. Oke, Oh, 1. KTP belum nikah, Ya, 1. Terus 2. Nggak pernah Marlboro yang ampe kelingan dibungkus. Oh iya, oke. Berarti yang yang waktu masuk Lambe Tura itu yang waktu di Taiwan itu apa aja? Itu baru sekali. Itu bukan gue dua kali. Itu bukan gue ya. Yang itu Lambe Tura lo yang posting. Jadi kan semua orang juga ngelihat ya, Wak, yang lo itu pakai kursi roda ke hotel. Itu long time ago. oke. Pernah 2 kali gua mabok kayak gitu. Cuman kan itu circle-nya tuh ada temen. Ya,
Kalau benar. sama orang lain gue nggak berani loh. Iya, ya waktu kita show di Jepang, di Taiwan itu kan. Taiwan. Jadi kita pernah show di Taiwan terus gue sama Bora saya nggak bisa bangun. Lu bayangin di negara orang, iya nggak? Iya. Astagfirullahaladzim, aku tuh sendiri ya bawa kursi roda, tahu nggak dia itu ke hotel. Ya oke, itu alasan yang kedua. Yang Iya. ketiga apalagi pembelaan kamu? Jauhin buaya-buaya. Jauhin buaya-buaya. Jadi kan ada nih kalau kita kan kerja di DJ, banyak kan cowok-cowok yang iseng-iseng deketin. Nah itu kayak dia tuh mau sekali pakai doang kan. Iya. Kalau ke arah seriusnya tidak mungkin lah gitu. Nah jauhin cowok-cowok kayak gitu dan kita tuh udah mengenal karakter seperti itu. Dunia malam lah kita tuh nggak mungkin nggak tahu cowok-cowok buaya. Kita tuh sebagai DJ pasti udah tahu, udah Iya. punya insting sendiri. Oke, kalau untuk cowok emang aku tahu sih dia jarang banget untuk gampang deket sama cowok. Oke, kalau itu aku terima sih alasannya. Iya. Oke, yang keempat, Yang keempat. menunjukkan bahwa kamu itu perawan itu apa? Yang keempat. Yang keempat menunjukkan gua perawan. Gua kan nggak ngasal pergaulannya. Kayaknya aja di sosial media gua barbar. Tapi sebenarnya gua pilih-pilih temen. Dan gua tuh jarang banget temenan. Nggak bisa, itu sama yang barusan dong. Berarti lu nggak gampang gaul sama cowok. Apalagi coba? Apalagi ya? Iya. Bawa asisten sama manajer buat jagain kita, iya Ya nggak? semuanya juga yang cowok juga bawa asisten sama manajer. Emangnya pada? Hah? Nah tapi kan kalau nggak ada asisten manajer kita bisa diapa-apain loh. Oh iya, oke. Masuk. Itu alasan keempat Dinar Candy. Oke, Ya. yang kelima. Yang kelima apa ya? Nggak ada susah nih, banyak bener. Apa? Nggak keluar malam. Tidak mungkin lah. Lu DJ DJ-nya subuh kali ya, Wak? Iya. Enggak, Oke. enggak nginep sama cowok sembarangan. Oke. Kayak Iya, paham. cowoknya dibawa aja sama gua. Lo bawa pulang dia jadinya Iya, bungkus iya. ya. Oke. Nah oke. gini nih, gue tuh Ah. sebenarnya sama lu tuh pengen ngobrol masalah pandemik ini. Kan Pandemik, kita dulu tuh kita nge-DJ tour, kerjaan kita seperti itu, dapat uang dari situ. Iya. Nah setelah pandemik, apa yang lu lakuin buat survive? Semuanya gue kerjain sih. Sumpah. Apa aja? Semuanya. Pokoknya dari apa aja ya, gue dari influencer, kita kan ya dari influencer lumayan lah ya, Iya, alhamdulillah bisa, ya. bisa ada aja. Influencer, syuting, apa namanya usaha parfum, terus sampai gue juga untuk ngebantu biar apa namanya banyak orang yang melek akan asuransi, gue juga mulai apa menjadi partner asuransi juga untuk mengajak orang-orang biar melek akan asuransi. Apa aja sih semuanya gue invest juga gitu-gitu. Invest dari trading maupun ya emas batangan gitu-gitu. Pokoknya apa aja sih Lu gue main ambil trading semuanya. juga ya? Enggak, gue masih, jadi gue tuh sebenarnya mau main trading, gue agak takut ya tadinya ya. Gue udah main lah. Nanti gue abis ini gue liatin saham gue ya. Ya makanya, ya gue masih baru, kan banyak juga loh hikmahnya sebenarnya pandemi Iya, iya. ini walaupun ini, jadi kita Jadi belajar hal yang lain. Iya, jadi belajar hal yang Kalau lain. dulu kan mau kita kayak gini, coba-coba. nggak Iya. mau lah kita DJ. Iya, sibuk ya kan? Sibuk, kita cool, cuma di Iya. atas panggung. Iya, 1 bener. jam main udah dibayar, maaf ya, gue mah Iya. nggak terima yang gitu-gituan. Iya, Gitu. Cuman kalau sekarang sekarang, mau nggak mau semuanya gue sampai mikir jualan apaan lagi gitu ya. Pokoknya Iya. apaan aja gue jual dah, pokoknya Iya, bisa iya. jadi duit. Beneran gue sampai gue mikir apa ya, mau cilok kek, mau apa kek, Iya, iya, bener. nggak apa-apa. Yang penting halal ya kan zaman sekarang, karena kita masih bersyukur kita ada sosial media Betul. untuk kita bisa ngejual apapun Iya, di sosial media, mempromosikan. mempromosikan ya kan. Kalau orang-orang lain kan banyak juga yang nggak bener-bener untuk karena nggak bisa jualan di luar kan, untuk buat makan besok aja masih Iya, iya. mikir yang lain kan Iya. gitu. Apa aja sih? lu nggak jualan online. Ngejualan online apa maksudnya? Kalau lu kayak negatif gitu. Jualan makanan online. Gue pikirin jualan celana dalam sama kayak Dinar Candy. Itu gimana sih, Say? Lu jualannya apa? di mana sebenarnya? Coba kasih tahu dong. Apaan? Enggak, gue Jualan itu mah konten iseng. Oh, konten iseng. Tapi lakunya bener. Laku bener. Itu banyak tuh Karena yang peminatnya banyak, tiba-tiba mereka tuh kayak berlomba-lomba buat beli kancut gua itu. luar biasa Itu tau ya. nggak sebenarnya itu ada 4 penawar loh. Kalau gua memang niat jual-jual aja bisa sampai penawarnya sampai Malaysia yang gua jual kancut itu. Astagfirullahaladzim. Tapi di Jepang itu memang beneran sih ada. Ya ada Ada aja, yang jual oke-oke kayak gitu. aja lah sih ya. Ya oke aja kok sebenarnya kan, yang penting kan kita tidak merugikan orang lain. Betul. Yang rugi yang beli sih menurut gue. Itu yang beli fetisnya rada ini ya nggak sih? Iya, kalau yang jual nggak rugi, kita Nggak juga nggak rugi ya Iya, kan. Jadi kan banyak kancut yang doang kok iya, gitu ya banyak nggak yang sih? nyinyir, banyak yang segala macam. Sebenarnya yang nggak ngerugin lo juga gitu, yang rugi yang Dan, beli. tahu Pas nggak? nyium pingsan ya kan. Kan jual kancut itu yang penting dalamannya nggak dijual ya nggak sih? Iya bener, kan ini kan cuma bekas gesekannya doang kan, nggak masalah ya kan. Bekas gesekannya doang. BTW lu cebok nggak sebelum jual?
Tapi itu lu tahu nggak? Lu kan sebenarnya lu kan dari Jepang, berarti lu tuh lebih open minded lah. Oh iya nggak sih? Tapi kalau di sini tuh hal cuman celana dalam dijual aja tuh bisa jadi kontroversi loh. Gue sampai di apa namanya tuh pernah diwawancarai salah satu host senior lah gitu ya. Terus gue kayak ya rada dipojokin gitu, gue langsung kancut dong, apa masalahnya gitu. Iya. Enggak kok, di Jepang itu ya, aku kasih tahu ya, di Jepang itu biasanya itu dia tuh jual di tempat-tempat yang tempat-tempat koleksi-koleksi yang 18 ke atas tuh biasa dijual kok. Kayak sama video porno kan di sana kan legal. Iya. Video porno legal, kayak mainan seks toy yang 18 ke atas juga kan legal. Iya. Di tempat-tempat kayak gitu tuh ada juga, jadi ada fotonya juga. Jadi ini bekas celana dalam ini anak gitu tuh dijual bebas kok. Oh, pantesan dia nih orang Jepang ya, dia itu ngasih hadiah ulang tahun, gila, dia ngasih sex toy. Jadi dia lo ke gua. Lo inget gak itu Ya. itu seks toy-nya itu tulisannya apa? Apa? Gua nggak baca loh. Aduh. Gua pikir tuh itu bukan sex toy. Gua datang ke rumah, itu gua pakai buat mijit. Gua nggak tahu. Itu kan terus gua, oh ini buat mijit kali ya. Itu gue. Kok ini nggak gini-gini banget ya, nggak masuk penekanannya kurang. Ini geli-geli aja. Sengaja gue beliin lo yang kecil. Itu kan ada kecil kan, cuma segede gini kan? Iya. Iya, biar Sudah gini lah. Iya, segede gini. kan kalau yang gede kan kelihatan banget tuh kalau lagi rame. Wah, jadi gue sekalian gue sengaja beliin yang kecil biar lo kalau lagi rame-rame juga lo bisa sendiri. Orang lagi meeting, kok pakai dildo ya? Geli banget. Nih, lu tahu nggak? Nih ya, ini di Indo bahas ini aja nanti dolar aku merah loh. Segitu ketatnya di Indo. Lah terus gimana nih, barusan gue capek-capek ngomong nih, nanti bakalan dikat nih. Nggak di-cut, Oh, nggak tapi di-cut. ya gue mah nggak sih, yang maksud tuh nggak terlalu gila-gila AdSense banget orangnya gitu ya. Terus di sini tuh memang kalau misalkan seks, terus bahas-bahas yang seperti itu, dolar langsung kuning, gila nggak? Oh seriusan? Serius? Ya tapi ini kan konsumsi pribadi ya, maksudnya kita kan tidak menyodorkan ke orang lain iya, juga dan sebenarnya. terus, Lagian itu mah lucu-lucuan doang sebenarnya, iya. hadiah kayak gitu aja, biasa aja sih Iya, ya. dan terus kalau ini apa namanya tuh si YouTube-nya kan aku memang batasin juga not for child kan, ada yang buat iya. anak-anak, aku tidak buat anak-anak karena ini obrolannya dewasa, jadi aku tidak memang tidak buat anak kecil gitu, tapi tetap aja dolarnya kuning gitu. Sesusah itu di Indo itu berkarir. Sebenarnya gini loh, itu kan sebenarnya kan judulnya memang sex toy mungkin, tapi kan itu kan tergantung itu dipakainya buat apa. Kalau Iya, kita iya, kan ngasih hadiah atau kita dikasih hadiah kan ya mungkin itu buat lucu-lucuan doang sama temen gitu kan, atau enggak memang jadi bahan ketawaan doang gitu-gitu Iya, kan, iya. bukan berarti dipakai juga, kayaknya nggak kesepian itu deh lu kan ya. Saya nggak segila itu juga. Iya, segila Tapi itu ya juga. kalau misalkan ya kalau kita ya single terus kayak apalagi lagi pandemik ini susah cari pacar, ya kenapa enggak kalau kita pakai sex toy, ya nggak sih, itu lebih safety nggak sih? Iya sebenarnya kan, soalnya kan harus jaga jarak, seksnya juga harus jaga jarak Iya, sekarang. nggak boleh ciuman karena corona Iya. gila. Orang lain dari luar, Iya. kita nggak tahu dia siapa. Terus kenalan sama kita cowok, terus langsung ciuman kan sekarang udah nggak mungkin. Iya, makanya sekarang yang Yang gimana berguna. caranya? Iya, yang berguna, maksudnya cara menghilangkan hasrat selagi pandemi ini, atau enggak sekarang kita harus jaga jarak ya, jangan iya. makanya jangan ketemu orang sembarangan, itu benar gitu kan, segala macem. Ya udah, makanya kita salah satu Ya, solusinya seks toy, ya itu maksud tuh apa ya, faktanya seperti itu apa? Realitanya seperti faktanya itu. ya memang. Daripada lu tiba-tiba pacaran sama orang luar sekarang lagi pandemi, itu bahaya sih. Iya, itu bahaya. gitu. Mendingan simpen aja sendiri ya kan, itu buat konsumsi pribadi aja ya kan. Iya, Kayak iya, gitu. Kalau konsumsi pribadi kita nggak ngomong di sini ya, Wak. Publik ini. Publik tapi buat orang dewasa, karena buat Iya. anak kecil memang tidak bisa nonton di YouTube-nya aku. Tapi dengan penampilannya Evelyn yang seperti ini feminim sekali, aku sangat terkaget-kaget. Nih kalau kamu misalkan nge-DJ kan lu cool aja, tapi ada nggak ke depannya lu berpikir mau nge-DJ penampilannya seperti ini setelah pandemi? Ya segini ya, gue kalau kayak gini banget gue nyanyiin Dinar Candy nanti ya, Wak ya. Kayaknya Dinar Candy nggak usah ada dua sih menurut gue. Cuman ya mungkin gue bakalan bakalan mengasah diri terus agar bisa lebih cantik, lebih feminim, udah gitu aja sih. Gue nggak mau, maksudnya nggak mau nyaingin orang juga ya. Oke lah, tete gue cuman tempatnya ini. Tapi ya kita kan punya kelebihan masing-masing. Punya intinya kelebihan gitu aja. masing-masing. Karena kayak dia tuh sebenarnya kalau menurut aku Evelyn ini salah satu cewek yang
marketingnya tuh jalan, dia tuh pintar negosiasi, pintar berinteraksi sama pengusaha gitu, jadi tuh pintar lah. Jadi aku juga kalau aku rada kurang di hal itunya, gue bisa kadang-kadang ngandelin Evelyn kayak gitu, minta tolong gitu-gitu. Jadi kita sih sebenarnya manusia itu ya apa, saling berkesinambungan. Iya, Apalagi betul. lagi pandemi gini kita tuh butuh saling support, bener gak sih? Iya, ya betul. Karena gini loh, karena Dinar Candy ini ya, siapa sih yang nggak tahu Dinar Candy ya nggak sih sebenarnya? Cowok Ya? yang tahu, ibu-ibu jarang. Iya, jadi kita lucu kalau kita lagi barengan nih, kalau siang-siang yang minta foto Iya, ke, yang ibu-ibu minta foto ke aku, yang minta foto ke aku ibu-ibu gitu ya, Iya. kayak perempuan gitu. Terus tiba-tiba kalau udah malam nih, nggak ada yang minta foto sama gua. Cowok ke dia semua, mau subuh-subuh kayak cowok semua yang minta. Jam 5 subuh ya. Iya. Jadi kita turun dari bandara abis dari Jepang atau abis dari Taiwan, mana? Taiwan. Ya, abis dari Taiwan terus dikerubutin gue sama cowok-cowok minta foto. Kalau ke Evelyn enggak. Jadi kalau ke Evelyn tuh ibu-ibu tuh wah udah pasti militan banget ke Evelyn. Tapi kalau ke gue tuh kebanyakan yang minta foto ya cowok. Ya ini subscribers gue juga cowok. Iya, makanya Candy Boys kan yang paling Candy ini kan. Boys and Candy Girls Candy gitu. Girls. Oke, jangan lupa pokoknya support terus deh pokoknya Dinar Candy ya. Karena Dinar Candy ini walaupun kayak gini ya, gue tuh jarang loh mau berteman deket, maksudnya lo kan sebenarnya kan agak barbar ya, Iya, dan iya. aur-auran. Maksudnya Iya, kalau aur-auran. emang sengaja kayak gitu kan, Iya, emang iya, lo iya. apa adanya kan. Iya, iya, iya. Cuman gue tuh salutnya sama dia itu orangnya itu pekerja keras. Iya, Lo pekerja keras. ada aja lo tiba-tiba udah di Bali, tiba-tiba udah di mana, tiba-tiba Gua tuh udah di aktif mana. banget ya. Aktif banget, ini orang paling aktif yang pernah gue temuin deh. Menurut gue Dan itu tanpa narkoba ya, saya tolong. dan dia pekerja keras banget gitu loh. Iya. Bisa loh dia tuh, dan gila loh sekarang lihat dong rumahnya aja udah ada berapa ya kan? Ya kan? Mobilnya aja gue lihat tiap minggu nih ganti nih anak nih. Enggak, gue baru beli satu doang itu. Jangan-jangan celana dalamnya laku banget bisa. keras ya kan. Iya, tapi Jadi gue emang tuh manfaatin segala sektor. Misalkan nih gue ada peluang nih. Misalkan ini mah sebenarnya untungnya cuma kecil, kenapa enggak gue jalanin dulu aja. Siapa tahu gue untung dari sini. Makanya gue tuh kayak semua aspek gue jalanin dulu nih. Iya. Yang paling untung gede gue jalan ke sana lebih fokus gitu. Karena lagi pandemi gini gue nggak bisa nge-DJ, lu gila. Kita bisa makan kayak gimana oh nih? iyalah, kita harus bener-bener puter otak banget. Kita harus Nah, puter makanya gue otak. tuh kayak ngasah Dan- marketing gue juga. Kayak gue tuh, oke, gue kenalan sama beberapa pengusaha. Jadi circle gue yang sekarang, tuh pengusaha semua. Serius. Bagus, iya memang. Dan gue kayak yang orang-orang yang dulu teman-teman kita lah ya, tau lah kita Iya, pernah iya, temenan iya. yang Iya. cuman talk bullshit Iya, lah. Dia cuman iya. banyak ngomong gitu-gitu yang sok kaya di depan padahal mah nggak ada. Nah, gue udah jauh-jauhin circle Iya, itu. betul. Dan gue sekarang deketin pengusaha yang mereka tuh bisa usaha, terus gue bisa belajar dari dia. Iya, betul. Karena the real orang yang rich kaya itu, yang bener-beneran kaya itu, Iya. mereka tuh nggak sombong, Iya. nggak apa Nggak namanya? kebanyakan ngomong juga. Iya, nggak miskin ilmu. Dia Iya, tuh kayak betul. ya udah, oh nih anak kayaknya mau berusaha, ya udah, ayo kamu Iya. kamu mau gimana sih gitu, ditanya gitu. Tapi kalau yang kayaknya nanggung kayak, ya aku mah nggak mau, aku mau orang kaya, itu Iya, kaya iya. nanggung Iya, saja. iya, Itu iya. kaya nanggung Anda. Jadi gini, sebenarnya kalau menurut gue ya, Iya, iya. kita itu yang namanya hubungan itu harus saling menguntungkan. Itu Betul. nggak masalah kalau menurut Iya, gue. iya, betul. Karena kita juga ada proses di mana kita tuh sangat banyak melalui proses yang berat juga. Makanya kita ada di titik di mana maksudnya di titik ini sekarang ya. Dan kita harus pilih-pilih teman. Itu bukan berarti kita mau sombong, bukan. Tapi kadang orang pasti manfaatin kita, Iya, iya. ya kan, manfaatin kita doang, terus kita banyak dirugikan gitu. Iya, iya. Tapi ya kalau misalnya kita pilih teman yang saling menguntungkan itu bukan berarti semua ekonomi Iya, ya. iya. Entah dia pinter, entah dia kita bisa kasih dia ini, dia Iya. bisa kasih kita apa gitu. Bukan berarti semua tentang ekonomi, bukan tentang uang segala macam, Iya, iya. tapi yang menguntungkan untuk hidup kita ke depannya walaupun sedikit itu sangat lebih baik daripada kita bergaul sama orang-orang yang maksudnya yang malah merugikan kita gitu loh. Iya, iya, iya. Ini aku nggak ngomongin tentang Iya. uang sih. Iya, Bener bukan- kata kamu tadi kayak Apalagi Jakarta ya, maksud tuh Iya. kota besar lah, kota besar tuh kayak Jakarta, Jogja, Semarang tuh kota besar, bukan kabupaten nih, kayak kota besar ya. Itu tuh kadang-kadang bukan banyak orang penipu ya, tapi banyak orang yang memang di sana itu berlomba-lomba buat sukses. Di sana tuh banyak, kayak gue juga sendiri nih yang tinggal di Jakarta kayak pernah ketipu beberapa kali, tapi ya bukan semua orang Jakarta seperti itu, cuman ada beberapa oknum yang memang, jadi dia tuh misalkan dari daerah gue ke Jakarta nih, gue harus sukses. Jadi dia tuh akhirnya tuh memanfaatkan orang yang gampang ditipu. Banyak banget. Ditipu apa, Say? Banyak lah. Oh. Yang gue dulu kan mau bisnis rental mobil gitu-gitu, terus ketipu. Sebelum itu juga yang
label musik gue pernah tuh dulu. Jadi gue belajar dari situ semua. Jadi sekarang tuh ketika ada orang yang deketin gue mau nipu, mau cuman uangnya doang, gue udah tahu kayak enggak. Gue ya gitu. Jadi gue kayak belajar. Nah, yang terakhir deh dari lu Evelyn. Kita kan kayak independent woman lah, ya nggak sih? Kedepannya nih buat orang-orang yang susah kerja di sana, apalagi cewek-cewek yang baru keluar kuliah, keluar sekolah kan itu susah nih buat cari uang. Pesan-pesan lu ke mereka buat nyemangatin mereka bisa dapat karir, bisa dapat pekerjaan itu harus apa? Karena mereka tuh kayak dari keluar kuliah kayak gue juga sendiri dulu kayak aduh bingung gue mau kerja apa sampai kayak aduh up and down gitu. Nah, pesan dari lu buat cewek-cewek yang mau berkarir kayak kita nih punya penghasilan sendiri nggak dari cowok ya. Iya, betul. Lu harus ngapain tuh? Kalau menurut aku sih jangan takut untuk mencoba sih. Jangan takut untuk mencoba karena sebenarnya gini loh. Kita jangan ditakut-takutin sama omongan orang yang berpikir bahwa kita kemampuan kita itu terbatas. Misalnya orang kan suka syirik untuk kita menjadi lebih maju. Betul. Jadi orang suka lebih membicarakan tentang memberitahu ke kita itu, lu mendingan jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Jangan pedulin omongan orang yang membuat kita tuh tidak maju atau takut. Lebih baik jauhin aja orang yang seperti itu. Justru orang yang mensupport kita untuk melakukan hal yang baru, itulah benar-benar orang yang tulus menurut aku. Jadi jangan takut untuk mencoba karena pendidikan itu menurut aku bukan nomor satu. Pendidikan pengalaman itu harus lebih dibanyakin karena jujur aja aku juga di Jepang aku sekolah banyak bolosnya karena aku dulu nakal di Jepang ya, tapi aku banyakin pengalaman. Aku banyak bolos di sekolah tapi aku banyak bergaul sama orang-orang yang kerja dan aku sudah mulai kerja dari umur 16 tahun. Jadi udah tahu lapangan kerja ya? Iya, lapangan. Jadi aku kuasain lapangan karena pelajaran yang bener-bener menurut aku bener-bener start manusia itu adalah ketika kita bekerja, itu baru ilmu yang sebenarnya. Ya, bukan teori aja. Kalau sekolah kan biasanya teori gitu-gitu. Betul. Tapi ya buat yang sekolah ya penting juga. Sekolah penting. Itu buat teori itu buat attitude juga. Iya, untuk attitude. Betul. Dia juga betul. Gitu. Kalau di Jepang itu aku sampai sekarang percaya nggak? Aku tuh sekolah di Jepang yang aku inget tuh bukan mata pelajarannya. Apa? Cuman tentang terima kasih. Minta maaf dan sopan santun. Itu doang yang aku ingat. Itu sampai SMP itu yang bener-bener di street, bener-bener dikasih tahu ke anak-anak itu ya adalah tentang itu, tentang sopan santun dan terima kasih, minta maaf. Pokoknya tentang attitude ya itu. Nah, selebihnya itu aku belajar di lapangan langsung kerja. Aku udah pernah jadi tukang cat, aku udah pernah jadi tukang elas, aku udah pernah jadi supir truk di Jepang. Aku udah pernah jadi tukang genteng sampai pelayan judi. Ya? Enggak gengsi karena di Jepang memang gajinya juga gede ya. Gede. Supir truk aja bisa 60 jutaan gitu loh sebulan. Wah, kalau di sini mah cuma 4 juta kali. Iya, tapi kan tetap aja maksudnya itu kan pekerjaan yang kalau misalnya ya orang yang malu mah malu aja kan. Gitu. Cuman ya kita nggak usah malu. Pekerjaan apapun itu yang namanya bekerja itu hasil sendiri itu lebih keren daripada kita minta sama orang tua. Betul, orang tua dan sama cowok, ya kan? Aku paling anti banget sama orang-orang yang maksudnya kaya segala macem tapi gue tuh tapi itu kan dari papa, dari mama, dari orang tua. Maksudnya aku bener-bener nggak respect sama sekali sama orang-orang yang seperti itu. Justru aku respect sama orang yang memang dari nol. Terus abis itu tiba-tiba dia sukses, dia sombong sama aku pun aku nggak masalah karena aku malahan jadi terpicu gitu loh, terpicu. Kok dia bisa, berarti gue harus lebih belajar dan gue harus belajar dari dia gitu. Aku malah tambah respect gitu daripada aku dengerin omong-omongan anak-anak muda sekarang banyak kan yang ngebanggain harta orang tuanya gitu-gitu kan. Itu malah aku mendingan lu gak usah ngomong sama gue deh, lu pergi jauh-jauh dari gue gitu. Karena ketika dia dapat harta dari orang tua tuh kan itu dia gak usah mikir ya. Nah nantinya tuh buat mempertahankannya bisa aja itu tuh uang tuh hilang atau harta itu hilang. Jadi dia itu memang tidak tahu memanage-nya kan kalau dia kayak disupport doang gitu. Ya gitu. Pokoknya buat kalian yang di luar sana yang belum dapat pekerjaan tetap semangat, tetap berjuang. Jangan takut untuk mencoba mau jualan apapun. Betul. Itu nggak ada yang malu. Pokoknya jangan malu sama jualan apapun. Kalau menurut aku apapun itu. Jual diri janganlah. Jual diri jangan. Jual diri jangan ya. Jangan ya, Wak. Jangan pokoknya itu. Itu paling nggak boleh. Tapi apapun itu kalau misalnya kalian punya keterampilan mau ngegambar mau kamu bisa masak mau bisa apa apapun itu semuanya jadi duit karena Indonesia ini manusianya itu kan ada 270 juta ya. Iya, populasinya tinggi. Populasinya tinggi sekali. Jadi
ketika kalian punya skill atau punya kemampuan untuk menjadikan, maksudnya untuk bisa orang nikmatin, itu pasti jadi duit kalau menurut aku. Betul, seperti itu. Ya udahlah Candy Boys and Candy Girls, semoga ini memotivasi kalian yang belum dapat pekerjaan tetap semangat. Karena di pandemi ini jujur aja gue juga yang maksudnya tuh dulu nge-DJ-nya laku banget ya. Tapi ya sekarang gue juga aduh gue gimana ya caranya survive, dan aku kayak muter otak ya udah. Woi, bohong guys, dia nggak muter otak guys. Dia pandemi dia makin kaya loh. Beli Alphard, beli Fortuner, beli rumah 2. Perasaan lu waktu sebelum pandemi malah dia masih apartemen, Wak. Gue tuh sebenarnya waktu itu tuh ada uang, cuman gue nggak berani beliin. Apa dia bisnis vaksin ya? Enggak, jadi itu tuh yang waktu kita di apartemen sebenarnya gue bisa aja DP rumah. Cuman gue tuh nggak berani, karena gue tuh ini nih kalau sampai lunas kayaknya si uang itu belum ada. Buat DP doang ada. Nah, gue tuh kayak ngumpulin dulu, gue baru berani. Jadi pas pandemi yang pas pandemi, nah gue tuh udah mulai beli ini, beli itu. Itu tuh hasil uang dari nge-DJ yang gue keep. Gitu okay. Guys, jangan negatif. Gue nggak pernah main om-om, say. Karena om-om pandemi ini miskin, ya kan, nggak ada penghasilan juga. Ya udah, thank you so much for watching and see you di next video. Bye. Bye.